Bisa, sir. Okay, and then we go to the next step. I'd like to ask you mengenai kata-kata yang kamu baru jumpa atau baru lihat dalam teks ini. Yang baru lihat ya. Yang model aku ya, sir. Performance terus apa lagi? Terus as Indonesia Indeed itu apa, sir? Gimana? Indeed itu apa, sir? Hah? Indeed Indeed. yang itu as well, terus abis itu Indeed As well. Okay, good. Apa lagi? Inflict. Okay. Ya. Inflict. Okay, good. Apa lagi? Inflict. Kamu bukunya kamu beli kan? Artinya sama kamu gitu. Kalau dicoret-coret nggak apa-apa kan? Kalau sir nggak boleh coret-coret buku. Iya, coret-coret sir dari kemarin dari awal. Iya, kalau sir nggak boleh coret-coret buku, makanya sir nggak ada coret-coret ini bukunya. Kalau kamu coret-coreti aja kalau nggak tahu. Oke. Yang as Indonesian region itu apa, sir? As Indonesia recent which one? Sampingnya tuh ya, Riz itu. Yang mana nih, sebentar saya lihat dulu. Indonesia recent ya. Oke, as Indonesia recent experience. Recentnya itu ya? Iya. Oke, good. Ada lagi? By looking itu ya. Bukan. Paragraf itu. Oke, mana lagi? Mbak. Oke, nggak ada lagi. Di M tahu arti M? Tujuan. Yes, good. M sama iya. Purpose, aim, objective, sama goal, sama ya. Purpose, sama ya. Oke. Oke. Aku seringnya taunya purpose itu, sir. Oke, sir buat di sini ya. M kemarin kita sering pakai sudah di terjemahan M. Ada purpose, ada goal, ada objective. Sama itu ya. Purpose, goal, objective, aim. Oke. Performance. Performance itu apa? Penampilan. Ya, benar, ya. Bisa penampilan. Ya. Makanya saya katakan nanti setelah diterjemahkan, kan ini kan kebetulan topiknya ekonomi. Kalau topiknya masalah kesenian atau artis, maka cocok penampilan. Kan gitu. Ya. Nah, tapi dalam bentuk bahasa ekonomi, apakah penampilan ekonomi? Gimana cara menerjemahkan yang namanya penampilan ekonomi? Kan gitu. Ya. Oke. Kemudian indeed ini sama artinya dengan memang. Ya. Ya, indeed itu hanya satu kata, memang gitu ya. Nah, kemudian as well. Nah, ini as well ini artinya juga. Jadi as well ini sering dipakai untuk selain daripada ada also, tapi juga bisa menggunakan as well. Oh, kirain kita tadi well itu kakaknya baik apa aja bagaimana. Tapi as well ini nggak pernah dia seperti also kan. Kalau itu kan, kalau also kan sering digunain. Kalau also kan I also katanya kan. Kalau ini I as well nggak bisa. Iya. Selalu di akhir kalimat ya, sir. Iya, ini saya buat salah. Ini benar, sorry. Ini true dalam kurung lah ya. Saya buat ini true. Tapi kalau I as well, ya ini saya buat false ya. Yang benarnya adalah as well itu di akhir ya.
Nah, oke. Kemudian ada kata-kata inflict. Apa inflict? Inflict ini bisa artinya membebankan, bisa juga mengakibatkan. Ya. Nah, nanti coba kita lihat. Disesuaikan dia dengan teks. Recent itu sama artinya dengan baru saja atau baru saja, akhir-akhir ini gitu, bisa juga ya. Akhir ini artinya kan kalau akhir-akhir ini kan belum begitu lama dia berakhir kan, masih berlangsung kan? Iya. Oke. Bisa recently. Jadi ada recent, ada juga recently, akhir-akhir ini. Tapi ini lebih tepatnya dia mengarah kepada adverb, yaitu recently. Oke. Sampai di sini bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan, yaitu mengenai collocations. Ini yang kemarin kamu tanya-tanya itu kan sama saya. Saya nggak tahu apakah kamu sudah selesai tugasnya atau belum. Sampai berapa sekarang, Sir? Kolokasi. Ya. Kemarin saya sudah jelaskan. Tugas. Hmm? Tuton. Oke. Oh, aku udah tak kumpul aku. Kalau yang tugasnya itu kan bukan tugas kan, yang collocation. Yang ini apa sih? Nentuin noun sama apanya itu kan? Verb noun. Non adjektif, verb noun. Oke, coba dilihat ya collocations. Collocation itu kemarin saya sampaikan apa? Dua kata atau Penandaan. Sebentar, saya save dulu dia. Mungkin lebih bagus dia saya save di sini. New folder. Daniel. Collocation is true or more words. Oke. Nah, collocation ini dua kata atau lebih yang terbentuk, ya. Jadi bisa dia nanti adjective noun atau dengan noun adjective, banyak sekali, ya. Nah, jadi coba perhatikan program ini, kelihatan nggak kira-kira kalau saya buat ini? Sorry, mana dia ini? Share program ya, sorry. Oh, nggak bisa dari sini. Halo? Bisa. Oh, nggak bisa ya. Waduh. Sorry. Aduh. Oke. Sebentar, saya mau masuk ke sini dulu. Kok nggak bisa? Sorry. Oke, collocation. Sorry, ini kok tourism ke economics sih. Jadi nggak bisa gini. Oke. Collocation ini dua kata atau lebih. Kalau kamu lihat ini kelihatan nggak di situ? Ini. Belum muncul. Kelihatan, Sir. Ini kelihatan nggak? Nggak ada. Ada semua itu. Oh, nggak ada ya. Oke. Coba ya, kamu perhatikan. Collocation adalah dua kata atau lebih. Ya. Nah, sekarang
collocation ini kan banyak sekali rumus-rumusnya. Artinya dia bisa kata kerja dengan kata sifat, kata kerja dengan kata benda, kata keterangan, kemudian juga bisa adverb, adjective. Oke? Oke. Sampai di sini bisa dulu ya. Coba ini saya mau kasih contoh-contoh daripada collocation. Kelihatan programnya? Kelihatan. Oke. Nah, sebelum saya jelaskan collocation ini, kita lihat dulu contoh collocation di dalam teks. Nah, pada teks itu ya, saya ambil dulu yang nomor 6 lah dulu, nomor 6 pada teks. Nah, pada teks itu ada namanya di situ frase great damage. Great damage ya. Great damage. Ini adalah termasuk ke dalam bentuk collocation yang terdiri daripada great itu apa? Adjective atau adverb? Adjektif. Baru damage adalah Noun. iya, noun ya. Nah, kalau diterjemahkan berarti artinya adalah great adalah besar, damage adalah kerusakan, maka akan menjadi kerusakan yang besar. Sampai di situ bisa dulu ya. Oke. Yang berikutnya ada namanya domestic. Maka dia akan berbentuk frase ya. Domestic economy management. Di mana ini terdiri daripada apa? Ayo. Adjective. Ekonomi juga no. Adjektif juga adalah Adjektif. iya, adjektif. Dan manajemen adalah Noun. Oh, domestic economic management tadi saya. iya. Maka Manajemen kok adjektif. iya, benar. Artinya ini adalah sama seperti kita menerjemahkan dalam bentuk bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kan terbalik ya, kan gitu. Contoh kalau saya katakan contohnya economic development. Nah, kalau saya katakan dia contohnya economic development, maka ini mentranslitnya menjadi apa? Development adalah Perkembangan ekonomi. iya, perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi. Bukan ekonomi perkembangan kan? Nah, itu maksud saya bahwa Ekonomi. ya perkembangan ekonomi. Nah, maka kalau domestic economic management maka menjadi Manajemen ekonomi. manajemen ya, berarti noun-nya dulu gitu ya. Manajemen ekonomi domestik atau manajemen domestik ekonomi. Mana yang benar? Manajemen ekonomi domestik. Iya. Ekonomi domestik artinya ekonomi dalam bukan dalam negeri ekonomi. Ya. Oke, sama seperti ini. Kemarin kita sudah bahas ketika di TTM, namanya adalah growing apa ya kemarin? Growing now apa ya? Apa kemarin? Growing apa ya, Mbak? Yang itu tag itu toh. Growing pertumbuhan itu loh. Apa sih ya? Growing Chinese Chinese. influences. Maka ditranslate menjadi pengaruh. Pengaruh pertumbuhan Cina. Iya, pengaruh. Perkembangan pertumbuhan kemarin Iya. pertumbuhan. Yang namanya grow itu pertumbuhan ya. Pertumbuhan ya, Sir. Iya, pertumbuhan
China. Pertumbuhan Cina. Sorry, ini enggak Hah? ada ya sebenarnya. Oh, iya, Yeni. Oke, Yeni hadir ya. Ya, Yeni, karena tadi udah ngasih tahu. Growing Chinese influences, pengaruh pertumbuhan Cina. Jadi yang tumbuh di sini bukan orang Cinanya ya. Artinya kalau orang Cinanya makin besar. Ini pas ini. Nah, kemarin ada Orangnya yang tumbuh. ya. Kalau jadi Cinanya yang bertumbuh secara ekonomi gitu ya. Jadi pengaruh pertumbuhan Cina, ada pertumbuhan ekonominya, maka dalam teks itu kita terjemahkan yang lebih tepatnya adalah pengaruh pertumbuhan Cina, bukan pengaruh pertumbuhan orang-orang Cina. Artinya kalau dalam teks itu pertumbuhan orang-orang Cina, artinya kalau Cinanya makin besar-besar badannya, maka pengaruhnya makin besar gitu. Bukan itu ya. Nah, jadi itulah yang namanya ada juga menganalisis itu rancu dengan tidak rancu. Oke? Sampai di sini bisa ya? Jadi kalau saya katakanlah contohnya seperti ini, mana yang benar? Yang rich, coba. Yang sering kita, coba kita masuk ke sini dulu sebelum masuk ke situ ya. Ini dulu coba nomor 5. Collocations. Types of collocation. There are several different types of collocation made from combination of verb. Jadi ada beberapa jenis daripada collocation ini yang berasal dari kombinasi atau gabungan kata kerja, kata benda, dan kata sifat, di mana jenis ini merupakan yang paling sering digunakan, gitu ya. Jadi seperti ingin mengatakan benar-benar puas, bahasa Inggrisnya apa? Kan gitu ya. Saya ambil satu contoh, bisa dilihat kan? Muncul nggak dalam laptopnya? Program saya muncul. Apa itu coba? Kalau muncul, cobalah baca dulu. Coba dibaca deh. Dibaca oleh Ayu deh, Ayu. Collocations. Types of collocation. There are several different types of collocation made from combinations of verb, noun, adjective, etc. Some of the most common types are adverb plus adjective. Example, completely satisfied, not satisfied. Second, adjective plus noun. Example, excruciating pain, not excruciating joy. Noun plus noun. Example, a surge of anger, not a rush of anger. Noun plus verb, lions roar, not lions shout. Verb plus noun. Example, commit suicide, not undertake suicide. Verb plus expression with preposition, burst into tears, not blow up in tears. Verb plus adverb, wear frantically, not wear feverishly. Oke, coba dibaca Yeni baru hadir ya. Bentar, Sir, mau buka laptopnya. Bentar dulu, ini lagi di handphone, jadi nggak lihat slide-nya. Desti. Ayo, aku ya. Desti, Iya. coba dibaca Des. Collocation, types of collocation. Bukan tepes. Nanti kalau tepes tipes jadinya nanti saya. Jangan tipes. Gimana, Sir? Types. Jangan tipes. Nggak apa-apa. Kita kan belajar, jadi salah Of diperbaiki. collocation. There are several different types of collocation made from combination of verb, noun, adjective. ETC itu bacanya apa, Sir? Gimana? ETC itu bacanya apa? Etc. Etc. ya? Apa Etc. artinya? Ayu baca ETC gimana, Ayu? Etc. Oke. Etc. Some of the most common types are adverb plus adjective. Example, compulsory, certified, not, don't write, certified. Satisfied itu ya, Sir? Satisfied, iya, satisfied. Satisfied. Adjective plus noun. Example, excruciating. Yes, sir. Iya, excruciating. Excruciating. Excruciating.
pain, not excruciating joy. Noun plus noun, a sort of anger, not a right Bukan of anger ya. Anger. Anger. Nanti kalau anger, aduh, Power Ranger lagi nanti. Anger itu Ranger, beda nanti. Anger. Ya, anger, Not anger, anger. Ya, Anger. yes. A sort of anger, not a ruse of anger. Noun plus verb, lions, roar, not lions shoot. Itu shoot ya, sir? Search, ya, search, search. Verb plus noun, commit suicide, not undertake suicide ya, sir? Suicide, suicide. Suicide. Yes. Suicide. Suicide, side, bukan sad. Suicide. Oke, benar. Suicide. Side, bukan sad. Suicide. Suicide. Oke, oke. Side. Coba, Suicide. Ayu. Ayu deh, Ayu. Coba Ayu. Dengar ya. Yuk, coba yuk. Ayo ketawa dulu yuk. Suicide. Nah, coba Desti. Suicide. Hah? Suicide. Side. Oke deh nanti. Ya, sir, monyongnya sampai monyong. Oke. Lanjut. Nggak apa-apa. Lanjut. Udah suicide. Verb plus a person with preposition burst in apa tuh, sir? Allah, not like this. Burst into tears. Burst into tears, not blow out in tears. Oke. Verb and a verb with frantically, yes, sir. Frantically. Frantically. Yes, oke. Practical, not have to apa itu tuh, sir, yang di garis bawah itu? Feverishly. Not feverishly. Oke. Feverishly. Oke, jadi Allah, sampai keringetan. oh ya nggak apa-apa. Sama saya juga kalau belajar bahasa Cina lebih puyeng lagi ya. Kalau kita nggak puyeng, Iya. sebenarnya puyeng. Saya bahasa Cinanya itu Ini pening. kata-katanya susah banget sih, sir. Oke, iya. Jadi ini kita bahas Saya bilang susah. satu aja ya. Jadi collocation ini adalah dua kata kombinasi daripada atau lebih kombinasi dari kata kerja noun adjective. Jadi contohnya saya ambil aja completely satisfied. Jadi yang benar itu adalah completely satisfied dan bukan not itu maksudnya ya, bukan downright satisfied. Nah, coba kita lihat pada teks. Nah, di teks itu ada namanya domestic economic management. Ini juga merupakan frase, ya. Maka untuk menerjemahkannya haruslah dibalik. Tapi ingat, yang namanya domestic economic management ini menerjemahkannya dimulai dengan manajemen dulu, ya. Manajemen baru ekonomi domestik, bukan domestik ekonomi, ya. Nah, ini nanti kita bahas collocation ini kalau mau khusus itu mungkin minggu depan. Ingatin saya ya. Oke, sir. Oke. Minggu depan. Kan kita masih ada 3 bab lagi, sir. Apa selesai minggu depan? 3 bab lagi. Iya. Oh, berarti di hari apa aja deh, tanggal 6 deh kalau gitu. 3 bab. Itu ke bab 10 belum, 11. Oke. Terus tapi kalau dulu sama-sama. Ya. Topiknya kan ada yang dari bahasa Inggris. Kalau 9-10 itu kan dia sama ya, yaitu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan yang 11-12 dari Indonesia ke bahasa Inggris. Ya, minggu depan kita di Indonesia ke Inggris. Oke. Sampai situ bisa dulu dimengerti? Bisa ya? Kalau
collocation rumit sir yang collocation. Oke, sekarang sampai di situ ada pertanyaan dulu. Oke, kalau nggak ada, coba kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu tas 3 yang terakhir. Ya. Coba buka halaman 9.12. 9.12. Sudah? Semua sudah? Sudah. 9.12. Yes, sir. Oke. Task 3. Sorry. Oke. Oke, dibaca oleh Yeni deh. Yeni baru hadir dia. Halo Yeni. Halo? Tas 3 ya. Tas 3. Oh, yang itu yang paling cepat. It will be suggested that in some respects the current international economic environment appears to be a particularly challenging one for Indonesia. One of the main conclusions is that it seems likely that in the future, Indonesia should consider working harder at economic diplomacy than in the past. Okay, good. Yeah. Good. Ayu. Yes, sir. Yeah. In brief, it will be suggested that in some respects the current international economic environment appears to be a particularly challenging one for Indonesia. One of the main conclusions is that it seems likely that in the future, Indonesia should consider working harder at economic diplomacy than in the past. Okay, good. Ya. Mbak Mutrik. In brief, it will be suggested that in some respect the current international economic environment appears to be a particularly challenging one for Indonesia. One of the main conclusions is that it seems likely that in the future, Indonesia should consider working harder at economic diplomacy than in the past. Okay, good. Desti. It will be suggested that in some respect the current international economic environment itu ya sir? Environment appear to be a particularly challenging one for Indonesia. One of the main conclusions is that it seems likely that in the future, Indonesia should consider working harder at economic diplomacy than in the past. Okay, good. Mbak Umi deh. In brief, it will be suggested that in some Suggested. Tunggu, stop. Kalau sugesti itu tuh bahasa infotainment Indonesia ya, sugesti. Ya, suggest. Suggested that in some respect the current international economic environment appears to be a particularly challenging one for Indonesia. One of the main conclusions is that it seems likely that in the future, Indonesia should consider working harder at economic diplomacy than in the past. Ya, consider ya, yang benarnya bukan consider. Ya. Consider. Yes. Mbak Napiatun. Okay. In brief, it will be suggested
that in some respect the current international economic environment appears to be a particularly challenging one of Indonesia.